Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li musannifi hadhil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Wafi. Kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi', utawi kiku hadis kang nomor 4. Adwaru khalqil insan wa khatimatuhu. Jadi judul tentang proses penciptaan manusia. An Abi Abdurrahman, cinarito saking Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang saya sampaikan kemarin. Ini asalnya adalah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Kemarin Abdullah ibnu Umar. Nanti Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Amr. Nanti akan, karena mereka di antara yang banyak meriwayatkan hadis. Qala dawu sapa Abdullah ibnu Mas'ud, hadatsana, nyeritake ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hadis itu banyak menggunakan kata-kata hadatsana. Itulah yang dimaksud dengan hadis. Jadi kalau pengertian akwal, ahwal, takrirnya Nabi itu sunnah. Kan sunnahnya Nabi itu ada ucapan, ada perbuatan Nabi, ada ketawa Nabi. Nah, sunnah yang sudah diciptakan itulah yang disebut sebagai hadis. Bisa dipahami? Saya misalkan Rasulullah itu dawuh la dharara wa la dirar, itu namanya sunnah. Karena termasuk ucapannya Rasulullah. Itu sunnah. Qaulnya Nabi. Tapi kalau la dharara wa la dirar ini kemudian sudah diceritakan an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala samitu hadatsana dan lain sebagainya. Terakhir nanti rawahu muttafaqun alaih, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan sebagainya. Rentetan dari mulai an atau hadatsana sampai dengan rawahu, itulah yang disebut dengan hadis. Walaupun kalau dalam pelajaran-pelajaran bisa jadi pengertiannya sama ya, antara sunnah dengan hadis. Hadis itu apa? Qaul Nabi, kemudian af'alun Nabi dan sebagainya. Tapi kalau dalam pengertian yang menurut saya lebih tepat itu seperti itu. Hadis itu sunnah yang sudah diceritakan. Makanya kalau dalam hadis biasanya
menggunakan kata-kata hadatsana, nyeritakake. Nah, mulai hadis itu nanti akan disampaikan. Hadas cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa utawi kan wong kang bener. Kanjeng Nabi itu orang yang benar, orang yang jujur, dikatakan sebagai as-shadiq, termasuk di antara sifatnya Nabi juga ada sidik amanah, kan itu as-shadiq. Kalau dalam kitab ini diartikan fi jami'i ma yaqul, dalam semua yang disampaikan Rasulullah itu benar. Al-masduki kang den benerake fima uhi, dari apa-apa yang diwahyukan kepada Rasul. Makanya sahabat Abu Bakar itu beliau juga disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau disebut sebagai Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau, sahabat Abu Bakar, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Kan gak enek sing percaya itu. Mosok Kanjeng Nabi semengi kok iso mlumpat-lumpat masjid tekan masjid terus nang Sidratul Muntaha. Tidak ada yang percaya. Orang yang percaya pertama kali adalah sahabat Abu Bakar, sehingga beliau kemudian dijuluki sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini ada kaitannya. Nah, dawuh Kanjeng Nabi pripun? Ahdakum, temen setuhune salah suwijine nira kabeh iku yujma'u den kumpulake sapa ahadukum apa kedadiane ahadukum fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum arba'ina ing 40 apane yauman dinone nutfatan ing rupa nutfah. Jadi seorang itu diciptakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah di rahim seorang ibu itu 40 hari pertama berupa nutfah. Nutfah itu sperma, air mani. Sering ngerti ya air mani ya, sampean iklan mimpi metu mani. Lah itu namanya nutfah. Jadi kita di dalam perut ibu kita dulu 40 hari pertama itu masih berupa mongko nuli ana sapa ahad kotan rupa getih kepel biasa banget. Milanika ispadane mengkono arba'ina yauman 40 hari pertama kita berbentuk sperma. 40 hari kedua sudah berupa segumpal darah. Mulai sekolah sperma 40 hari kedua kemudian berupa segumpal darah. Tsumma yakunu mongko nuli ana sapa ahad ana iku mudghatan rupa daging kempel. 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah segumpal darah, 40 hari ketiga berupa daging. Jumlahnya berapa totalnya? 120 hari. Jadi prosesnya itu kira-kira dalam waktu 120 hari ada 3 tahapan Allah menciptakan kita di dalam perut seorang hari pertama berupa sperma, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Sumir saru mongkon liten utus ilaihi marang ahad sopal malaku malaikat bayang fuhu mongko
papat setelah genap 120 hari. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Mula nek Jawa ki enek istilah apa ngapati. Ngapati. Jadi ketika Allah sudah meniupkan ruh ya 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Jenenge ngapati berarti 4 bulan. Ngapati 4 bulan syukuran, ngundang tonggo-tonggo, minta doa, kan berikan yang terbaik karena sudah ditentukan loh. Orang tua itu kalau harapannya anak yang dalam kandungan minimal selamat, lancar, sehat ya sih. Doakan, makanya doakan orang kata tetangga ngundang tonggo. Wa marulan den perintah sapa malaikat biar baik kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat bikat rizkihi kelawan nulis rizkine ahad. Rizkimu sudah ditulis oleh Allah. Wajalihi lan ajal ahad, kematianmu sudah dituliskan, digariskan oleh Allah. Wa amalihi lan amal ahad, amalmu sudah ditentukan oleh Allah. Wasyakiyun lan ciloko au sa'idun utawa bejo, sengsaramu bahagiamu itu sudah digariskan oleh Allah sedari dalam kandungan. Wallahi mongko demi Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud wairuhu kejaba Allah. Inna ahadakum tam setuhune salah siwijine ro kabeh liya'malu yakti amal sopahat bi amali ahlil jannati kelawan amalan ahli swarga hatta ma yakunu singgo ora ono bainahu ing dalem antarane ahad wa bainaha ing dalem antarane swarga wa bainaha lan ing dalem antarane swarga illa diraun angin kejaba sak dira. Fayasbiku mongkon bindini mendahului alaihi ngatasi ahad obal kitabu tulisan takdir. Garis takdirmu sudah ditulis terlebih dahulu. Fayamal amal sopo ahad bi'amali ahli nar kelawan amalane ahli neraka. Fayadkhuluha mongko manjing sopo ahad ha innar. Ya Allah, kebayang. Jadi sesungguhnya ada seseorang atau kalian semua itu sudah ditulis liya'mala bi'amali ahlil jannah. Uripmu gue mau amalane ming amalan ahli surga. Bahkan dikatakan hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dira. Surga itu kalau diibaratkan jaraknya itu hanya 1 dira. Anggaplah dira itu satu siku ini. Sudah dekat enggak? Dekat banget ya. Antara kita dengan surga sudah sangat dekat. Amalan yang kita lakukan adalah amalan ahli surga. Sampai surga sudah sedekat 1 dira. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi'amal ahli nar fayadkhuluha. Tapi Allah sudah mencatat kita sebagai ahli neraka. Maka kemudian di akhir kehidupan kita mengamalkan amalan ahli neraka fayadkhuluha dan kita dimasukkan ke nerakanya Allah. Itulah takdirnya Allah. Kalau berbicara takdir itu kadang tekan. Semakin kita berdiskusi takdir itu tidak ada kata puncak ya. Makanya buku-buku tentang takdir itu sangat-sangat banyak. Ya karena rahasianya Allah. Rahasianya Allah meh bukan yang menungsokan. Makanya hanya mengira-ngira saja sesuai dengan keilmuan ilmiah. Nyatanya seperti ini. Wa inna ahadakum lan teman setune salah suci ro kabeh iku la ya'malu
liya'malu amal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan hatta ma yakunu singgo ora ono bainahu ing dalam antane ahad wa bainaha lan ing dalam antare neraka illa diraun angin kejaba sak dira. Sebaliknya ada orang itu amalannya sudah amalan ahli neraka, mabuk-mabukan, begal, maksiat dan lain sebagainya. Ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Sampai-sampai neraka itu seolah-olah dekatnya itu sudah satu di zero, sangat dekat dengan neraka itu. Wah, penjahatnya maksiatnya sudah maksiat level akhir luar biasa. Sampai neraka itu tinggal satu di zero. Tapi fayasbiku mongkon dingini alaihi ngatasi ahad opal kitabu tulisan. Opal kitabu tulisan takdir. Fayamalu mongko amal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amalan di surga. Fayadhuruha mongko manjing sapa ahad ha ing jannah. Tapi ditulis oleh Allah sebagai ahli surga. Yuk dimasukkan surganya Allah. Di akhir kehidupannya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Perbuatannya maksiat terus. Tapi di akhir hayatnya justru malah meninggal ketika dalam keadaan sujud sedang khusyuk-khusyuknya beribadah kepada Allah. Maka dinas oleh Allah dimasukkan surganya Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Nah, ini riwayat wa Muslimun lan Muslim tafsir alaih. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, bahwa atwarul janin fir rahim terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan manusia diciptakan di dalam rahim seorang ibu. Maka ada pertanyaan dasar sebenarnya. Kenapa mendadak bertambaran itu? Kok tidak 40 dino berupa nutfah, 40 hari kemudian berupa alaqah, 40 hari kemudian berupa mudghah. Kira-kira bisa enggak? Misalnya Allah langsung ganti manusia. Bisa ya? Bisa langsung orang usah datang nutfah alaqah doh langsung belum bayi ning peteng langsung lahir. Kira-kira bisa enggak bagi Allah? Sangat bisa. Tapi sekali lagi bahwa kehidupan yang kita lalui ini adalah berupa sunatullah. Itu ada sunatullahnya. Sehingga dalam kehidupan ini semuanya selalu bertahap. Makanya kata-kata takdir, fa inna likulli syai'in qadra. Setiap sesuatu itu ada kadarnya. Sampean kira-kira dijadikan sukses oleh Allah, langsung dijadikan sukses bisa enggak? Sangat bisa. Wis pokoke rasa sekolah, rasa ngaji, rasa ngopo turat itu sukses bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi tidak sesuai dengan sunatullah. Sunatullah orang yang sukses, orang yang berhasil itu yo prihatin sih. Sekolah prihatin, mondok prihatin, ngampus prihatin, thalabul ilmi prihatin. Ada tahapan-tahapan. Nah, ini pelajaran yang penting. Bagi Allah sangat-sangat bisa langsung menjadikan sampean orang yang sukses, orang yang berhasil, tapi semua ada tahapan. Kenapa juga ada tahapan seperti itu? Agar kita hati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kita kemudian menapaki kehidupan ini dengan cara yang serampangan, saangger, pokoknya wangger lah. Olah wayai sukses, oleh wayai kita mungkin dewe. Apa kita takdir Gusti Allah? Ya bener. Itu kata-kata yang bener itu. Tapi takdir Gusti Allah. Tapi tidak kemudian kita itu meninggalkan sunatullah. Semuanya ada sunatullahnya. Ada sunatullahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah nufsul ruh.
terkait dengan peniupan ruh. Jadi kalau menurut hadis ini, ruh itu ditiupkan dalam diri manusia umur berapa hari? 120 hari. Itulah yang kemudian mulai muncul hukum-hukum bagi janin, hukum-hukum bagi mereka orang yang hamil. Coba kalau kita melihat beberapa pendapat ulama, keharuman aborsi itu dimulai sejak 4 bulan. Ini Syafi'iyah, ketika sudah ditiupkan ruh. Karena ada yang membolehkan aborsi ketika belum ditiupkan ruh, walaupun tetap ada yang melarang. Karena apa? Karena memang itu bakal manusia, sekalipun berupa misalkan segumpal darah, baru umur katakan 80 hari kan berupa segumpal darah, itu diharamkan. Karena itu bakal manusia sekalipun belum ditiupkan ruh. Tapi yang menghukumi dari mulai ditiupkannya ruh itu yang paling banyak. Coba terkait dengan hukum iddah, seseorang yang meninggal, seorang perempuan yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal, karena mati suaminya, itu berapa hari iddahnya? Arba'ata asyhurim wa asyra, 4 bulan 10 hari. Itu untuk memastikan bahwa memang tidak ada janin yang hidup, tidak ada janin yang berkembang di rahim seorang ibu. Jadi peniupan ruh inilah yang kemudian mulai adanya hukum-hukum daripada janin, abor dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan takdirnya Allah. Ini yang penting. Jadi sahabat Ali itu pernah mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah, baik buruk, rizki, sesuai dengan hadis ini, ajal dan lain sebagainya. Lalu ada sahabat bertanya begini, kalau begitu kita tidak usah ngapa-ngapa saja ya, mending layah-layah wae lah, mati dewe kan, entuk rizki ini dewe, orang berusaha. Bukan ya, justru sebaliknya, kita harus terus-menerus beramal. Karena begini rumusnya, Allah itu akan memberikan takdir baik kepada seseorang itu sempurna dari tahapan-tahapannya. Ini sampean sebagai seorang santri yang mondok di pesantren, saya yakin sampean akan dijadikan sebagai orang-orang yang baik. Kenapa saya demikian? Gusti Allah itu tahapannya demikian. Dititip ke orang kok kon ngekos sampean siji. Jal sampean naik kos, pasti takdirnya sudah lain. Itu ya, diberikan kuliah ning Universitas Islam Sultan Agung, membangun generasi orang luar biasa. Itu sudah luar biasa, membangun generasinya khairum ummah. Kuntum khairum ummah, kalian sebaik-baik umat. Mondoknya di Asodikiyah. Itu saya yakin itu sudah takdirnya Allah akan menjadikan sampean sebagai orang-orang yang baik. Maka kemudian diberikan hidayah, kemudahan untuk bisa belajar di tempat yang baik. Kita itu ngampus menjadi mahasiswa, itu juga menjadi mahasiswa di kampus-kampus yang baik, yang mengarahkan kepada kebaikan. Dititipkan di pesantren, tidak kok kemudian di kos-kosan dan lain sebagainya. Nah, itu caranya Allah kira-kira demikian. Makanya saya sering menyampaikan, jangan dibalik seolah-olah karena kita berusaha Allah kemudian memberikan kebaikan kepada kita. Tidak demikian. Allah itu ingin memberikan rizki kepada sampean, maka Allah itu memberikan takdir yang lengkap. Diberikan sampean ilmu bagaimana manajemen kerizkian yang luar biasa, iso bisnis lancar, sampean berusaha untuk bekerja yang dilalah, diberikan pekerjaan yang baik, segera sukses, rezekinya banyak. Karena Allah memang sudah menentukan sampai untuk sebagai seorang kiai. Wah, sampean besok menjadi kiai, sepoko kowe nyantri wis ketok. Dari mulai nyantri wis ketok, rajin, rajin terus.
menjadi santri kinasihnya kiai-kiai dimanapun. Nah, itu sudah bukan berarti kita membaca takdir, tapi jalannya itu seperti itu. Jadi kita memahami takdir itu, tapi kalau kita merasa bahwa oh ini takdirnya Allah, kita saya ini tidak ngasih takdir Gusti Allah. Lain nanti orang mengenai takdir secara sembarangan. Jadi kita tetap benar terus menerus. Makanya tadi sahabat Ali ketika ditanya apakah kita menunggu rezekinya Allah Tuhan, kita menunggu kematian dan tidak demikian, tetap berusaha. Ya, tetap berusaha. Makanya Rasulullah itu kan mengajarkan doa kepada kita. Doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hati itu sifatnya bolak-balik. Ya, kadang kita itu imannya sedang berada di atas, kadang berada di bawah, kadang lagi malas, kadang rajin, kadang sedang sadar, kadang sedang tidak sadar. Yang penting tetap dalam jalannya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Bahasanya dalam Quran itu tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku atas agama. Insya Allah apapun kalau kita sudah jalan Allah akan dimudahkan. Nah yang terakhir al-a'mal bil khawatim. Amalan itu ditentukan di akhirnya. Yang disampaikan di hadisnya itu orang amalnya buruk, amalnya tidak baik selama hidupnya, tapi akhirnya adalah iman kepada Allah, maka itulah amal bil khawatim. Kanjeng Nabi dawuh innamal a'mal bil khawatim. Sebenarnya akhir di akhir. Sebaliknya ada orang yang amalannya sudah baik terus, wa tahajudnya kenceng, kita hanya bisa membaca lahiriahnya saja. Lu bukannya tidak adil itu. Kita melihat ada orang yang senantiasa bersedekah, sholatnya mempeng, mau cemburannya mempeng, tapi kenapa di akhirnya suul khotimah? Lu siapa yang tahu kalau ibadah itu ibadahnya baik? Baca Qur'annya jangan-jangan karena ingin dilihat oleh orang lain. Sholatnya ingin dilihat oleh orang lain. Sedekahnya bukan karena Allah, itu yang tidak bisa kita lihat. Kita itu bisa melihat dari kacamata dohirnya. Nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita itu menghukumi sesuatu itu dari dohirnya. Wah, orang ini mumpeng ngajinya, oh orang ini baik, orang ini rajin. Kita menghukumi dohirnya, batinnya siapa yang tahu? Kalau ternyata ada niatan buruk, kalau ternyata tetap ada ketidakikhlasan. Sebaliknya, ada orang yang berbuat maksiat, tapi maksiatnya kudu eling Gusti Allah terus. Tiap maksiat eling Gusti Allah, tiap maksiat selalu ingat Allah. Itu terkadang bisa menjadi akhir yang husnul khotimah karena mengingatkan pada Allah, kepada Allah wabarakatuh. Itu berdakwah secara zahir baik tidak kira-kira? Baik, mengajak. Tapi kalau mengajak itu ada unsur-unsur ingin dihormati oleh orang lain, ada unsur-unsur ingin dihargai oleh orang lain, bisa jadi itu tidak baik, walaupun secara zahir kita anggap sesuatu yang baik, karena tidak justru malah mengingatkan kita kepada Allah. Sebaliknya ada sopir bus ugal-ugalan, itu kira-kira secara zahir itu baik enggak? Sopir bus ugal-ugalan enggak baik, tapi mengingatkan kepada Allah enggak? Sing penumpang eling Gusti Allah, ya Allah bener wedi kabeh eling Gusti Allah. Nah, itu malah mengingatkan kepada Allah. Makanya ada termasuk di antara sing ngalah-ngalah kiai iku yo supir bus. Terus karo astagfirullahaladzim polisi ngelikane Gusti Allah, astagfirullahaladzim orang sepeda lagi orang Gusti ngelikane Gusti Allah iso ngalah-ngalah kiai menyampaikan ini
depan polisi itu seneng. Alhamdulillah berarti aku masuk iso ngalah-ngalah ke kiai karo ustaz. Sebab iso ngelingke menso ninggale Gusti Allah mak teratap mungkin. Kalau ada rahasia kan mak teratap toh. Kalian memenya itu apa? Jangan-jangan ilahnya namanya cinta deh, adegan itu. Ketika kenapa hatiku selalu berdebar ketika polisi, jangan-jangan ilahnya namakan cinta. Ketika polisi jalan ngelingke karo Gusti Allah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.